warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Karanganyar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Octavia Kurniawati, dan teman-teman saya. Saya Sadewa Aimar. Saya Syifa Maulidiyah. Saya Wafika Jumlah Kumbelero. Itulah anggota kelompok kami. Berikutnya, materi yang pertama adalah manajemen kurikulum. Akan dijelaskan oleh Saudara Sadewa Aimar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. A. Manajemen kurikulum. Kompetensi memahami, mengembangkan potensi, meningkatkan efektivitas, mendesain kurikulum, dan mengontrol implementasi kurikulum. Tujuannya, mahasiswa memahami konsep manajemen kurikulum. Pengertian dari manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran, khususnya usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum. 1. Produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. 3. Kooperatif. 4. Efektivitas dan efisiensi. 5. Visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang berikutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, kemudian meningkatkan keadilan, equality, dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum ini. Kemudian, ada bentuk-bentuk kurikulum. Yang pertama, yaitu subject matter atau subject centered kurikulum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kedua, broad file atau pusat atau correlate kurikulum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Yang ketiga, yaitu integrate kurikulum, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Dan yang terakhir, ada core kurikulum, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syifa Maulidiyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang sudah dijawab oleh bagian kurikulum dari SMA N1 Karanganom. Nah, yang pertama itu pertanyaannya bagaimana kurikulum SMA N1 Karanganom. Jadi jawabannya itu Prota atau Promex, yang dimana Prota itu adalah program tahunan dan Promex itu adalah program semester, yang merupakan administrasi pembelajaran yang menjadi dasar susunan administrasi pembelajaran lainnya. Nah, lebih jelasnya lagi tuh Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang diharapkan waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan agar diterima oleh para peserta didik. Nah, kalau yang Promes itu adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana pendekatan kurikulum di tahun 2013. Nah, jadi pendekatan kurikulumnya itu menggunakan saintifik. Nah, saintifik ini tuh ada beberapa tahap. Yang pertama itu observing, yang kedua ada questioning,
Selanjutnya ada associating, experimenting, processing, concluding, dan presenting. Nah, yang ketiga itu ada beberapa hari pertemuan per minggunya. Itu tuh ada 15 hari kerja. Yang keempat, berapa lama waktu pembelajaran per hari. Nah, kalau Senin sampai Kamis itu 10 jam, sedangkan Jumat itu 6 jam. Nomor 5, apakah SMAN 1 Karanganom sudah mengikuti kalender pendidikan dari Kementerian Kemendikbud? Jawabannya itu sudah, karena acuan pembelajarannya adalah Kemendikbud yang ditetapkan oleh provinsi. Nomor 6 itu bagaimana menyusun program pembelajaran SMAN 1 Karanganom. Itu dengan cara merekap dan difoto karena sekarang ini sedang daring. Nomor 7 itu bagaimana mendokumentasikan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama tuh menentukan jumlah minggu dalam satu semester. Yang kedua, dari kompetensi dasar dihitung dalam semester, sehingga apabila satu semester itu 16 minggu, maka jumlah KD dihitung sesuai dengan program jam efektifnya. Nah, nomor 8 selanjutnya. Nomor 1 maksudnya yang standar proses. Itu bagaimana rencana bulanan, mingguan, dan harian program kegiatan. Nah, jadi untuk membuat rencananya itu dengan cara membuat jurnal mengajar setiap guru selesai mengajar. Untuk menentukan program setiap hari membuat jurnal, direkap dari 1 minggu, kemudian 1 bulan. Nomor 2 itu siapa penyusun rencana acuan yang digunakan terdokumentasi. Jawaban itu yang menyusun adalah tim kurikulumnya, kemudian dijabarkan di buku masing-masing. Nomor ketiga, bagaimana penataan lingkungan belajar dan sumber belajar. Itu dengan secara ke arah digital gitu. Nomor 4-nya, apakah program kegiatan atau pembelajaran terdiri dari penyambutan, pembukaan, inti, dan penutup? Iya, benar. Melakukan pembelajarannya itu tujuannya apa, dituang ke dalam proses pembelajaran, pembuatan memberikan motivasi, pendidikan karakter, baru kegiatan inti. Nah, inti dalam proses pembelajaran, baru penutup, merangkum sesuatu, memberikan tugas, dan lain-lain. Itu termuat dalam RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, terus yang kelima, bagaimana periodik penilaian. Itu tuh yang pertama tuh ada penilaian tugas, itu setiap akhir pembelajaran diberikan tugas. Baru tuh ada penilaian harian atau penilaian per KD. Yang keenam, bagaimanakah pelaksanaan penilaian secara observasi, portofolio, atau yang lain. Itu tuh menggunakan observasi. Jadi anak-anak membuat suatu bentuk kegiatan praktek. Yang kedua juga ada dengan cara portofolio, yang dimana anak-anak mencari materi di Google ataupun di buku. Nah, baru tuh di sini nilai keterampilan yang mencakup nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, sehingga anak-anak tidak hanya mementingkan nilai pengetahuan, tapi juga nilai keterampilan. Karena mata pelajaran semua itu ada di nilai sikap dan spiritual, kalau pengetahuan kognitif, sehingga guru tidak hanya menilai dari kognitifnya, melainkan dari keterampilannya juga. Kalau sekarang kan daring, jadi tuh lebih penilaian tuh dari disiplin dalam pembelajaran, disiplin dalam mengumpulkan tugas, program AKM 15 menit, membaca lalu membuat jurnal. Selanjutnya, yang nomor 7, bagaimana supervisi dan pelaksanaannya. Nah, jadi supervisi pembelajaran dari tim supervisor, 1 guru senior, baru mensupervisi maksimal 7 guru minimal sama dengan golongannya. Jadi supervisi hak kepala sekolah, tetapi kan kepala sekolah itu tidak memungkinkan, jadi dibantu oleh guru senior. Sebelum supervisi nanti dipertemukan guru dengan supervisornya, kemudian supervisinya apa materi nanti dilihat pembelajarannya. Baru dilaksanakan supervisi sesuai tidak alurnya. Nah, setelah selesai supervisi, dipertemukan lagi guru dengan supervisornya, karena itu adalah bentuk penilaian, sehingga nanti hasil supervisinya sebelum dikumpulkan, kemudian diarahkan kemana lalu ditindaklanjutkan. Nah, selanjutnya yang ke-8, bagaimana evaluasi program, kurikulum, pembelajar, sarpras, dan lain-lain. Nah, jadi setiap melaksanakan kegiatan harus ada program, pelaksanaan, evaluasi, termasuk diantara karena kepala sekolah dibantu oleh 4 waka, baik dari kurikulum,
yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian sarana harus memprogramkan, kemudian dievaluasi, misalnya kegiatan kesiswaan, tata usaha, humas merupakan bagian yang paling penting di sekolah. Nah, yang terakhir, bagaimana pelaporan dan tindak lanjutnya? Jawabannya itu setiap kegiatan ada laporan, perlu ada tindak lanjut untuk perbaikan. Itu langsung disampaikan ke guru tersebut sehingga ada peningkatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wafik. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru di SMA dan Paranggalut. Yang bagian C dan D. Yang C, yang nomor 1, apakah perkembangan sesuai dengan usia anak dan bagaimana kompetensi siswa? Perkembangan siswa atau anak sesuai dengan tahapan-tahapan di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan kompetensinya cukup bagus. Yang nomor 2, bagaimana aspek pengembangan bahasa, kognitif, sosial emosional, agama, dan moral. Aspek bidang moral berbeda-beda karena materi masing-masing pelajaran berbeda. Tapi ikatan dalam semua mata pelajaran sudah disamakan karena berkelanjutan. Yang nomor 3, apakah kompetensi lulus mengacu pada internasional dan nasional? Sementara ini internasional bertahap karena yang nasional sudah. Yang nomor 4, bagaimana perkembangan setiap tahunnya? Pada titik-titik tertentu terkadang naik, terkadang turun. Di faktor tertentu SNMPTN-nya turun, tapi kebanyakan SNMPTN-nya naik. Yang nomor 5, lembaga pendidikan mana saja yang pernah bekerja sama dengan sekolah. Lembaga pendidikan yang pernah bekerja sama dengan sekolah yaitu UNG, UNS, termasuk lembaga bimbingan belajar. Yang D, selanjutnya. Yang D, nomor 1, bagaimana penilaian hasil belajar siswa? Jawabannya ada yang harian, setengah semester, dan 1 semester. Setiap kegiatan anak yang belum sampai atau ketinggalan harus ikut remedial. Dan nomor 2, bagaimana teknik penilaian di sekolah? Teknik penilaiannya, penilaian akhir, Fisika 65, dan kuis. Observasi penilaian boleh di mana-mana, boleh pada proses, boleh pada akhir. Yang nomor 3, apakah di sekolah ini memiliki dokumen penilaian pendukung? Ada, yaitu penilaian diwujudkan dalam bentuk soal, itu dijabarkan apakah layak atau tidak, lalu dianalisis. Dokumen pendukungnya yaitu soal dalam bentuk analisis. Yang nomor 4, apakah hasil penilaian dibagikan kepada orang tua? Dibagikan karena orang tua harus tahu dan disampaikan menggunakan e-raport. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang dipaparkan oleh kelompok saya. Saya selaku moderator izin undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.